Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nasikin dari Prodi Teknik Mesin semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proses produksi tentang forging proses. Forging adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan memberikan gaya tekan pada logam yang akan dibentuk. Gaya tekan yang diberikan bisa secara manual maupun secara mekanis, hidrolis ataupun pneumatis. Proses forging bisa dikerjakan pada pengerjaan dingin maupun pengerjaan panas. Dalam proses penempaan, logam dan paduan dideformasi menjadi bentuk yang ditentukan dengan penerapan pukulan berulang dari sebuah alat tempa atau pukul atau palu. Biasanya dalam proses penempaan dilakukan pemanasan pada logam, meskipun terkadang penempaan juga dapat dilakukan dengan pengerjaan dingin. Bahan baku logam yang digunakan berupa sebuah potongan melintang bulat atau persegi dengan volume yang sedikit lebih besar dari volume komponen jadi atau hasil penempaan. Jenis forging atau penempaan. Forging dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu hammer forging, drop forging, press forging, offset forging, roll forging, dan swaging. Penempaan dengan palu atau hammer forging. Proses ini merupakan forging yang paling sederhana. Pada umumnya, landasan anvil dan hammer yang dipakai berbentuk datar, sehingga proses ini diprioritaskan untuk membuat benda kerja yang sederhana dan skala produksi kecil. Prosesnya lama dan hasilnya tergantung dari skill operator. Pengempaan dengan drop forging. Prinsipnya memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die dengan cara penempaan. Proses ini yang diperlengkapi dengan die. Die umumnya dibagi dua bagian, di mana satu bagian diletakkan pada hammer dan yang lainnya pada anvil. Syarat die yang digunakan harus kuat dan tangguh terhadap beban impact, keausan, dan temperatur umumnya. Terbuat dari campuran baja dengan krom, molybdenum, dan nikel. Faktor yang penting dan harus diperhatikan adalah tenaga pneumatis dan tenaga hidrolis sehingga mesin-mesin tipe steam hammer maupun air hammer mampu bekerja sangat cepat, mudah dikontrol, dan otomatis. Pengempaan dengan press forging. Pada hammer forging maupun drop forging, energi yang diberikan pada saat penempaan sebagian besar terserap oleh anvil, fondasi mesin, dan permukaan luar benda kerja, sedangkan bagian dalam benda kerja belum terdeformasi. Karena itu, untuk benda kerja dengan penampang tebal dan besar digunakan press forging. Prinsip press forging dilakukan penekanan secara perlahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform. Press forging biasanya dikerjakan tanpa die dan hammer maupun anvilnya berbentuk datar. Pengempaan dengan offset forging. Proses forging yang dikhususkan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam ditekan dalam arah memanjang. Pada dasarnya benda kerja yang di-offset berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja berbentuk silindris. Ada 3 hal yang diperhatikan saat melakukan offset forging, yaitu panjang benda yang di-offset tidak lebih dari 3 kali diameter batang. Diameter offset tidak lebih dari 1,5 kali diameter batang. Panjang benda kerja yang tidak ditumpu oleh die tidak lebih dari diameter batang. Pengempaan dengan swaging. Swaging adalah proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat, baik solid maupun berongga, dengan cara penempaan berulang kali. Di sini die berfungsi sebagai hammer. Proses swaging juga dapat membentuk bentuk kerucut dan mengurangi diameter dalam maupun diameter luar penampang. Pengempaan dengan roll forging.
Proses forging untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah sumbu aksisnya. Roll forging biasanya memproduksi poros, batang taper, dan pegas daun. Roll forging terdiri dari dua roll semisilindris dengan bentuk groove sebesar 25-75% sumbu putaran. Klasifikasi forging berdasarkan operasi dan cetakan. Yang pertama, tempa terbuka atau open die forging. Yang kedua, tempa blocker die forging. Tempa konvensional atau conventional die forging. Dan yang keempat, tempa tertutup atau closed die forging. Open die forging yaitu tempa melalui pemakaian disk terbuka, merupakan proses tempat sederhana, yaitu dengan menggunakan disk blok sederhana. Hasil proses dari tempa biasanya hanya berupa bakalan untuk memperkecil proses permesinan. Blocker die forging, tempat melakukan disk blocker hanya menghasilkan bentuk yang mirip dari bentuk yang diinginkan. Ukuran masih jauh dari benda kerja. Bahkan kadang-kadang proses ini dilakukan untuk memperkecil ongkos pada proses permesinan. Toleransi ukuran hasil tempa tidak ditentukan hasil teliti. Secara umum, toleransi tempa blocker dapat diperoleh 2-3 kali toleransi ukuran melalui tempa konvensional. Sudut buangan sekitar 7 derajat atau lebih dari ukuran benda jadi. Konvensional die forging, yaitu pembentukan melalui tempa konvensional lebih terperinci, toleransi ukuran lebih teliti dan sudut buang sekitar 5-7 derajat dibandingkan dengan tempa melalui disk blocker. Closed die forging, tempa dengan disk tertutup merupakan perubahan untuk yang sangat kompleks, sehingga meliputi analisa teknik aspek logam fisik dan logam mekanik, seperti aliran logam, perpindahan panas, antara logam yang dibentuk dan didisk yang terus-menerus selama operasi. Klasifikasi dan karakteristik mesin forging, yaitu secara umum klasifikasi mesin tempa didasarkan pada prinsip operasi tempanya, seperti misalnya mesin tanpa hidrolik, mesin dibatasi oleh beban atau kemampuan mesin untuk proses pembebanan yang dibatasi oleh beban atau kemampuan mesin untuk proses pembentukan dibatasi oleh kapasitas beban. Mesin tempa pres mekanik, eksentrik atau crank ditentukan oleh panjang langkah mesin, beban pada panjang langkah mesin, beban yang tersedia pada mesin. Mesin tempa hammer adalah mesin yang dibatasi oleh energi hasil deformasi dari pemindahan energi kinetik ram mesin. Mesin tempa screw press juga merupakan mesin yang dibatasi oleh energi tetapi hampir sama dengan mesin tempa hidrolik atau mekanik press. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses forging yaitu tanpa cukup panas akan memakan waktu terlalu lama dan memerlukan terlalu banyak energi mekanik deformasi plastik. Tanpa palu yang diterapkan dengan benar akan mengambil terlalu banyak waktu dan memerlukan terlalu banyak panas. Terlalu banyak hasil panas, pemisahan berat mikrokonstituen ditandai pertumbuhan dan dekarburisasi butir. Dan yang terakhir, terlalu banyak waktu mengakibatkan kerugian material karena skala oksida, pitting, dan berantakan permukaan dan sebagian besar dari semua dekarburisasi. Kelebihan menggunakan forging, yaitu bagian yang ditempa memiliki elastisitas yang tinggi dan memberikan ketahanan besar untuk benturan dan kelelahan beban. Tempa memurnikan struktur logam, hal ini menghasilkan penghematan besar dalam waktu, tenaga, dan material dibandingkan dengan produksi material serupa dengan memotong dari batangnya yang solid dan kemudian membentuknya. Tempa distorsi searah serat atau fiber dibuat sebelumnya diciptakan oleh rolling dan meningkatkan kekuatan dengan menetapkan arah butir-butiran. Karena bekerja secara intensitas, kekurangan jarang ditemukan sehingga memiliki keandalan yang baik.
tingkat akurasi yang wajar dapat diperoleh dari penempaan. Bagian yang ditempa dapat dengan mudah dilas. Kekurangan menggunakan forging, yaitu pengoksidasian yang cepat dalam menempa permukaan logam pada temperatur tinggi. Hasil skala yang dihasilkan tidak sesuai dengan cetakan. Toleransi dekat dalam menempa operasi sulit untuk mempertahankan. Penempaan terbatas pada bentuk yang sederhana dan memiliki keterbatasan untuk bagian-bagian yang dipotong. Beberapa bahan tidak mudah dikerjakan oleh penempaan. Biaya awal untuk cetakan penempaan dan biaya pemeliharaan mereka tinggi. Logam akan retak atau terganggu jika bekerja di bawah batas suhu tertentu. Biaya pemeliharaan cetakan tempa juga sangat tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.